Lewat KTT luar biasa OKI, Presiden Indonesia Joko Widodo menyerukan memboikot produk Israel. KTT di Jakarta itu juga melahirkan deklarasi mendukung kemerdekaan Palestina. Konferensi tingkat tinggi luar biasa Organisasi Kerjasama Islam atau OKI akhir pekan lalu digelar di Jakarta. Ditunjuknya Jakarta sebagai tuan rumah KTT luar biasa kali ini atas permintaan Palestina dan OKI setelah Maroko batal jadi tuan rumah. Kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah tidak lepas dari dukungan terhadap Palestina. Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan dukungan ke Palestina merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari amanat Undang-Undang Dasar 1945. OKI memang tidak bisa dipisahkan dari isu-isu Palestina. Bahkan organisasi ini dibentuk tahun 1969 di Maroko sebagai respon atas aksi pembakaran Masjid Al-Aqsa di Yerusalem oleh Israel. KTT luar biasa diawali dengan pertemuan tingkat menteri dan pejabat senior dari 50 negara anggota OKI yang hadir. KTT luar biasa kali ini membicarakan draft resolusi dan deklarasi Jakarta untuk Palestina. Setelah melalui dialog yang berlangsung dinamis, hari pertama KTT menyepakati dua draft dokumen, yaitu resolusi OKI dan deklarasi Jakarta. Dua draft ini kemudian dibawa ke pertemuan tingkat kepala negara. Pertemuan tingkat kementerian dan pejabat tinggi negara itu diakhiri dengan jamuan makan malam bersama Presiden Joko Widodo. Pertemuan itu menurut Dirjen Multilateral Kementerian Luar Negeri Hasan Kleef berjalan konstruktif. Kita berteman ini bukan untuk menekan siapapun, tapi untuk sama-sama unity untuk memperjuangkan rakyat Palestina. Nah, kalau saja besok kebetulan ada anggota Dewan Keamanan di dalam, ada anggota kuartet, tentunya ada dua hal. Pertama, mereka akan langsung mendengar pandangan dan keinginan negara-negara OKI terhadap masalah Palestina. Pada saat yang bersamaan, mereka juga bisa menyampaikan perspektif mana mereka terhadap masalah peace process, masalah ke depannya bagaimana. Beberapa waktu sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan Indonesia mendukung penuh berdirinya negara Palestina. Jokowi bahkan berkomitmen segera membuka konsulat kehormatan di Palestina. Dalam KTT OKI di Jakarta ini, Presiden Jokowi mengharapkan dukungan penuh dari negara-negara anggota OKI untuk mengakui kemerdekaan Palestina. Bulan ini juga kita akan membuka konsul kehormatan di Ramallah di Palestina. Ini juga sebuah bentuk dukungan yang memang kita betul-betul serius untuk memberikan dukungan itu. Ya, itu aja. Dukungan pada Palestina kembali ditunjukkan Indonesia. Ketika di sela-sela KTT luar biasa OKI, Presiden Joko Widodo bertemu dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas. Pertemuan kedua kepala negara turut membahas rencana pembukaan kantor konsul kehormatan Indonesia di Ramallah 13 Maret ini. Dukungan Indonesia pada Palestina memang tanpa henti. Pada 20 September 2015 misalnya, Indonesia menyokong penuh pengibaran bendera Palestina di markas PBB. Tidak hanya itu, Indonesia juga tercatat sebagai negara yang mencairkan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina senilai $1 juta Amerika akhir tahun lalu. Perjuangan panjang kemerdekaan Palestina hingga kini memang belum mencapai hasil yang diharapkan rakyatnya. Hadangan Israel dan sekutunya mempersulit upaya selama nyaris 70 tahun. Sejumlah konflik terus terjadi di Palestina seiring terus terjadinya pendudukan Israel hingga sengketa wilayah perbatasan. Status politik Palestina memang masih dalam perdebatan. Meski sebagian besar negara di dunia termasuk negara anggota OKI, Liga Arab, Gerakan Non-Blok, dan ASEAN telah mengakui keberadaan negara itu. Hambatan mencapai kemerdekaan terus dialami Palestina.
Permusuhan dengan Israel yang berlangsung selama puluhan tahun diperparah dengan agresi militer yang terus digencarkan Israel untuk menduduki wilayah Palestina. Peran negara-negara Timur Tengah sangat penting dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Sejumlah upaya diplomasi dilakukan, termasuk oleh Republik Indonesia. Presiden Indonesia pertama, Soekarno, menggagas Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 hingga menjadikannya sebagai agenda prioritas dalam peringatan ke-60 tahun konferensi itu pada 2015. Deklarasi Palestina mengajak seluruh negara Asia dan Afrika untuk bersatu dalam persaudaraan dan solidaritas, serta membantu pembangunan infrastruktur Palestina yang telah hancur, utamanya di jalur Gaza. Dan di KTT luar biasa OKI, kebulatan tekad untuk mendukung kemerdekaan Palestina kian menguat. Presiden Joko Widodo sebagai tuan rumah KTT luar biasa OKI berhasil meloloskan deklarasi Jakarta untuk konflik Palestina. KTT di Jakarta juga mengesahkan 2 dokumen penting. 2 dokumen itu diberi nama Dokumen Resolusi dan Deklarasi Jakarta. Dokumen resolusi berisi tentang upaya untuk menegaskan kembali posisi, prinsip, dan komitmen OKI terhadap Palestina dan Al-Quds Al-Sharif. Resolusi ini diharapkan sejalan dengan kehendak rakyat Palestina. Sementara Deklarasi Jakarta berisi tentang inisiatif Indonesia yang memuat rencana aksi konkret para pemimpin OKI untuk penyelesaian isu Palestina dan Al-Quds Al-Sharif. Presiden Joko Widodo menyatakan OKI harus meningkatkan dukungan terhadap Palestina melalui sejumlah langkah konkret. Salah satunya seruan pemboikotan produk Israel yang diproduksi di daerah pendudukan Israel. Penguatan dukungan politis untuk menghidupkan kembali proses perdamaian. Pembentukan proses kolektif internasional baru dan adanya keperluan untuk melibatkan negara-negara Muslim guna mewujudkan solusi 2 negara. Indonesia siap untuk menjadi bagian dari proses ini. Penguatan tekanan kepada Israel, termasuk boikot terhadap produk Israel yang dihasilkan di wilayah pendudukan. Secara terpisah, Wakil Presiden Yusuf Kala mengakui masalah Palestina sangat pelik, mengingat banyak kepentingan politik dan ekonomi di negara sekitar Palestina. Menurut Kala, penyelesaian Palestina harus diawali dari internal Palestina sendiri, antara kelompok Hamas dan kelompok Fatah. Bagaimana Palestina bersatu antara Hamas dan Fatah, itu yang harus pertama. Kemudian tentu bagaimana perundingan dengan Israel itu dilanjutkan dengan roadmap yang sebenarnya sudah awal disetujui dalam berbagai kesempatan. Resolusi dan Deklarasi Jakarta memang jadi modal penting penyelesaian masalah Palestina. Tapi harus diakui, resolusi dan deklarasi itu tidak akan berjalan jika tidak ada kemauan internal Palestina dan negara-negara besar di belakang Israel. Bukan rahasia, di tubuh Palestina ada faksi-faksi. Sementara di belakang Israel ada kepentingan negara besar untuk memainkan peran di Timur Tengah.